Oke, kita mulai pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke aplikasi turunan. Seperti itu. Nah, aplikasi yang akan saya uraikan itu berkaitan dengan ekonomi. Di sini dijelaskan bahwa turunan fx atau f aksen x itu menggambarkan fungsi biaya marginal, fungsi biaya rata-rata marginal, fungsi penerimaan marginal, dan fungsi keuntungan marginal. Nah ini silahkan kalau kalian ingin mengetahui cari di internet atau sumber lain terkait dengan definisi masing-masing fungsi itu. Nah, fungsi marginal yang saya sebutkan itu memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan perubahan, ya. Seringkali perubahan biaya yang dipengaruhi oleh banyaknya produksi. Itu akan jadi keputusan yang menarik nanti. Apakah dengan kita menambah produksinya itu akan menguntungkan atau tidak. Nah, apabila hanya melihat dari kurva produksi, kurva asal, maka kita hanya akan tahu semakin banyak produksi berarti mungkin saja keuntungan semakin tinggi atau biaya produksi semakin tinggi. Hanya tahu seperti itu. Hanya saja kita tidak tahu di dalamnya terjadi perubahan biaya produksi yang mana biaya produksinya bisa saja kenaikannya terlalu signifikan. Itu yang akan bisa kita dapatkan informasinya jika kita menerapkan perubahan dari biaya produksi terhadap jumlah produksi, yaitu turunan itu. Jadi turunan itu merupakan cara untuk mengetahui perubahan yang kita amati. Contohnya, fungsi biaya marginal. Sebuah pabrik memproduksi senter dengan total biaya operasional hariannya dalam dolar ditunjukkan pada gambar berikut. Nah ini dalam persamaannya berikut. Di mana Q merupakan jumlah senter yang diproduksi dalam satu hari dan C biaya operasionalnya. Nah, jadi kalau saya gambarkan berarti seperti ini. Di sini Q atau quantity jumlah produksi, C atau cost atau C. Nah, ini merupakan biayanya. Nah, kemudian fungsi biaya marginal. Kalau saya ditanya A, berarti fungsi biaya marginal apa? Itu turunannya. Turunan dari CQ. Berarti turunan dari C terhadap Q. Hasilnya apa? Kalau kita menggunakan aturan turunan yang tadi kita sudah pelajari, maka kita akan mendapatkan 0,0003 Q kuadrat minus 0,16 Q plus 40 gitu. Nah, selanjutnya biaya marginal saat produksi 200, 300, 400, dan 600. Kita akan menguraikannya di Excel. Ini kebetulan sudah saya sajikan ya. Ini udah sesuai rumusnya. Nah, ini biaya produksi, kemudian sampingnya biaya marginal. Rumusnya udah sesuai. Biaya produksi 0,0001 kali X pangkat 3. X-nya itu ya Q-nya ini. Q pangkat 3 gitu. Minus 0,08 kali Q pangkat 2 plus 40 kali Q plus 5.000. Yang marginalnya juga udah 0,0003 Q kuadrat dikurangi 0,16 Q ditambah 40. Nah, kemudian sudah saya kopas. Oke. Di sini informasi biaya produksi kita tahu. Semakin banyak jumlah produksi, biayanya semakin tinggi. Ya kan? Biaya produksinya semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan perubahan biaya produksi di masing-masing produksi itu? Nah, coba kita lihat. Di sini mula-mula biaya produksinya di jumlah produksi 200, itu berarti kalau kita nambah satu lagi atau nambah dua lagi, beberapa yang nggak terlalu banyak, mungkin nambah 3 atau 4, itu masing-masing center itu butuh biaya sekitar $20. Tapi kalau kita sudah mencapai jumlah produksi 300, itu ketika kita nambah di sekitaran 300, berarti butuh biaya satu senternya itu $19. Artinya berarti 300 ini akan memberikan perubahan biaya yang paling rendah di sini. Ketika nambah 400, nah ini kenapa bisa membesar? Bisa juga dikarenakan apa? Karena kan lemburan. Di situ muncul lemburan. Ketika sudah produksi 400 lemburan, kemudian apa center yang udah jadi namun belum diambil sama pembeli, jadi perlu perawatan,
penyimpanan dan lain sebagainya. Begitu pula ketika 500, 600 ternyata ada biaya-biaya pembengkakan di sini, yaitu tiap produksi satu senternya itu menyebabkan perubahan biaya produksi meningkat menjadi 52. Nah, ini berarti nggak efektif. Walaupun produksinya besar, ternyata di situ banyak aktivitas-aktivitas yang ternyata bisa mengurangi keuntungan. Seperti itu. Berarti biaya marginal saat produksi 200, 300, 400, 600 ya, ya ini ya. Nah, simpulkan, berarti yang paling efektif mana? Berarti yang paling efektif yang biaya produksinya 300. Yang C yang paling kecil, perubahannya positif semua ya. Kenaikan biaya produksinya yakni pada apa? Pada produksi 300 center. Nah, ketika memilih 300 center itu, maka kenaikan produksinya tidak terlalu signifikan, paling rendah malahan. Seperti itu. Nah, ini berarti cukup optimal. Kenapa 200 lebih tinggi daripada 300? Bisa saja. 200 itu masih banyak barang-barang sisa yang belum yang akhirnya tidak digunakan. Tapi ketika 300 barang-barang produksi yang sisa itu bisa kepakai dan tidak memunculkan sisa yang terlalu banyak. Tapi ketika 400 ternyata muncul banyak barang sisa, ada lemburan, kemudian biaya perawatan dan lain sebagainya yang akhirnya membengkak. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, ini terkait fungsi biaya marginal, silakan dipelajari.